Haleluya, shalom alaihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, hari Minggu Paskah ke-6. Saudaraku, di minggu yang cerah ini saudara, kita kembali mau mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan kita, dan kita juga mau awali pagi hari ini dengan senyuman dan sapaan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengasihi Dia dengan melakukan perintahnya. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 5 sampai dengan 8, dilanjutkan dengan ayat 14 sampai dengan 17. Bacaan kedua 1 Petrus 3 ayat 15 sampai dengan 18 dan Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 21. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bacaan Injil yang kita baca dan renungkan hari ini saudara, Yesus memberikan perintah kepada kita semua sebelum Dia terangkat ke surga. Perintah itu adalah mengasihi Dia, saudara. Sudahkah kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, orang Katolik, menjalani perintah Yesus dengan mengasihi Dia? Bagaimana kita mengasihi Dia, Tuhan kita Yesus Kristus? Disabdakan oleh Yesus, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yohanes 14 ayat 15. Mengasihi Yesus saudara berarti kita menuruti segala perintahnya. Pertanyaannya, sudahkah kita menuruti segala perintahnya? Banyak dari kita mengartikan akan mengasihi Yesus ini ya dengan telah banyak berdoa, telah sering ke gereja, telah melayani begitu banyak. Cukupkah itu saudara? Itukah perintah-perintah Yesus? Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 27. Bagaimana dengan perintah-perintah Yesus ini saudara? Adakah kita berbuat baik kepada orang yang membenci kita, yang menyakiti kita saudara? Atau bahkan kita membalas mereka dengan kebencian, dengan menyakiti lebih sakit lagi saudara? Bagaimana dengan kita yang katanya mengasihi Yesus dan menuruti segala perintah-perintahnya saudara? Kita masih ada rasa benci yang menyakiti kita. Kita sakit hati yang menyakiti kita. Kita marah dan dendam saudara. Bukankah disampaikan oleh Yesus, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau demikian saudara, kalau kita masih ada rasa benci saudara, dendam saudara, sakit hati, kecewa kepada mereka yang menyakiti kita, apakah kita telah mengasihi Tuhan Yesus? Apakah kita telah mengikuti segala perintahnya? Tuhan Yesus tahu saudara. Tuhan Yesus tahu sebagai manusia kita tak sanggup melakukan perintah yang satu ini saudara. Mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi mereka yang menyakiti kita saudara. Yesus tahu saudara, kita tidak sanggup untuk melakukan berbuat baik kepada orang yang membenci kita, berdoa bagi mereka yang menganiaya kita saudara. Dan Yesus paham dan mengerti akan hati kita ini saudara. Perintah yang disampaikan Tuhan Yesus ini mau mengarahkan
dari tindakan kita atau gerakan aktif dari dalam diri kita, saudara. Kekuatan dari dalam diri yang didasari atas hubungan batin yang erat dengan Sang Junjungan kita, Yesus Kristus. Jadi tindakan ini bukan semata-mata atas kekuatan diri kita sendiri, saudara, yang sanggup untuk mengasihi, untuk berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Yesus tahu kita tak mampu. Maka di sini, saudara, kasihnya Tuhan kita yang luar biasa. Dia berjanji, saudara, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Yohanes 14 ayat 16. Saya ulangi. Janji Tuhan Yesus. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Oh, haleluya. Dialah Roh Kudus, Roh kebenaran, saudara. Dialah Roh Kudus yang sesungguhnya telah kita terima saat dalam baptisan kita, saudara, dan diperkuatkan saat kita menerima sakramen Krisma. Tapi, saudara, Yesus mengasihi kita. Dia akan mencurahkan Roh penolong itu, saudara, kepada setiap kita yang merindukan di saat Pentakosta nanti, saudara. Roh yang telah kita terima dan akan dicurahkan kembali kepada kita. Roh yang sama, yaitu Roh Kudus, adalah Roh Kristus sendiri, saudara. Roh penolong, Roh Kudus yang akan memberikan kesaksian akan kebenaran dalam hidup kita. Dan roh inilah sebagai penolong kita, saudara. Menolong kita, menguatkan kita supaya kita dimampukan untuk mengasihi, berbuat baik kepada mereka yang telah berbuat salah ataupun menyakiti kita. Roh yang satu adalah Roh Kudus itu sendiri yang akan mengajari kita akan mengasihi. Roh yang sama pula, saudara, akan mengajari kita bagaimana kita harus menerima mereka yang menyakiti hati kita, saudara. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 17. Maka saudara-saudara yang terkasih, rindukanlah dia, penolong yang dijanjikan oleh Kristus Tuhan kita, yaitu Roh Kudus. Rindukan secara mendalam, saudara. Persiapkanlah hati kita untuk menerimanya. Roh penolong yang dijanjikan itu, saudara, di mana saat-saat kita akan mengalami Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, saudara. Rindukanlah Roh penolong itu, saudara. Dan biarkanlah Roh Kudus itu tercurah dan meresapi di dalam tubuh kita, menyatu di dalam tubuh kita, saudara. Dan berilah kebebasan untuk Roh Kudus supaya dapat berkarya di dalam kehidupan kita. Perenungan hari ini, saudara-saudara yang terkasih, mau mengingatkan kepada kita semua akan perintah Yesus sebelum terangkat ke surga, yaitu mengasihi Dia dengan melakukan segala perintahnya. Dan Dia, Kristus Tuhan kita, tak akan meninggalkan kita sendirian. Katanya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yohanes 14 ayat 18. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Yohanes 14 ayat 16. Jadi saudaraku yang terkasih, kita mau mengasihi Dia dengan mengikuti segala perintahnya, melakukan segala perintahnya, dan rindukanlah akan janjinya itu bahwa Dia akan mengirim Roh penolong
yaitu Roh Kudus yang akan memampukan kita, yang menguatkan kita supaya kita dapat mengasihi, berbuat baik kepada mereka yang telah menyakiti kita. Disampaikannya lagi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau saling mengasihi, di mana inilah perintah Tuhan Yesus. Kita mau selalu mengasihi Yesus Tuhan dengan mau selalu memegang perintahnya dan melakukannya dengan mengasihi sesama kita. Kita juga mau selalu merindukan akan janjinya, yaitu Roh penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Biarkanlah hidup kita selalu dalam pimpinan dan bimbingan Roh Kudus, agar kita dimampukan oleh pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat memasuki Minggu Paskah ke-6. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita di dalam perjamuan Ekaristi, dan terimalah perutusan karena kita diutus. Halo, Shalom Aleichem.